Waktu pengisian pretest telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia Cabang Jakarta Raya, Dr. Muhadi Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Kardiovaskular, Penanggung Jawab Internet Desember 2025, Dr. Patria Wardana Yuswar, dan Ketua Panitia Internet Desember 2025, Dr. Hairul Hukmi. Beserta seluruh pembicara Internet Desember 2025. Tidak lupa juga, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Internet Desember 2025. Perkenalkan, saya Dr. Cha Jinghi sebagai Master of Ceremony acara hari ini. Internet merupakan seminar di bidang ilmu penyakit dalam yang membahas mengenai topik-topik yang sering ditemukan oleh para sejawat di fasilitas kesehatan. Seminar ini terselenggara atas kerjasama dengan Papti Jaya serta dukungan dari media partner dari Medico ID, Medsense ID, Medtools ID, Meshwork ID, Pusbangki FKUI, Loker Kesehatan ID, beserta dukungan dari sponsor yaitu Laboratorium Prodia dan Partner Jaga. Hari ini adalah hari pertama dari rangkaian acara Internet Desember 2025, di mana kita akan mengikuti 7 simposium yang akan dipaparkan oleh dokter spesialis penyakit dalam konsultan di bidangnya masing-masing. Sebelum memulai materi kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita diberkahi, diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyerap ilmu yang diberikan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, izinkan saya untuk membaca tata tertib acara Internet terlebih dahulu. Peserta hanya dapat mengakses situs aplikasi Docwity melalui tautan khusus yang dikirimkan melalui link yang dikirim di grup WhatsApp maupun email. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti seminar menggunakan satu perangkat saja. Peserta dilarang membagikan tautan kepada pihak yang tidak terdaftar atau menggunakan tautan milik peserta lain. Peserta diharapkan sudah berada di ruang seminar daring maksimal 15 menit sebelum sesi dimulai. Mohon untuk mengganti nama akun Docwity sesuai dengan nama yang digunakan saat mendaftar Internet di 2025. Absensi kehadiran akan dicatat secara otomatis oleh sistem sehingga peserta tidak perlu menuliskannya di kolom chat. Peserta dipersilahkan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom chat. Ketentuan untuk memperoleh sertifikat adalah sebagai berikut. Mengikuti rangkaian acara Internet 2025 selama 2 hari dengan minimal kehadiran 80%. Melengkapi form umpan balik di akhir acara. Peserta yang tidak mematuhi aturan akan dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga kemungkinan penangguhan sertifikat. Jika mengalami kendala teknis selama kegiatan berlangsung, peserta dapat menghubungi panitia melalui WhatsApp. Untuk para peserta, seluruh peserta Internet Desember 2025 akan mendapat voucher diskon pemeriksaan dari Prodia sebesar 20% di wilayah Jabodetabek dan 15% untuk nasional. Selain itu, di acara akhir Simposium Internet Desember 2025 hari ini akan diadakan door prize yang diberikan oleh Partner Jaga dan Medtools untuk total 3 peserta paling aktif selama acara Simposium hari ini. Jadi semangat dan diharapkan partisipasi aktifnya dari setiap peserta. Hadirin sekalian, rangkaian kegiatan hari pertama dari Internet Desember 2025 terdiri atas 7 sesi simposium yang tiap sesinya terdiri dari 2 bagian, yaitu presentasi materi oleh narasumber dan diskusi tanya jawab. Sesi simposium hari ini akan disertai dengan kuis interaktif yang dapat diikuti dengan menggunakan polling yang akan muncul di layar aplikasi Docwity peserta. Peserta dapat memilih pilihan jawaban yang dianggap paling benar. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, para peserta dapat mengetik pertanyaan melalui kolom Q&A dengan mengetikkan nama asal institusi dan pertanyaannya. Kami sangat berharap semua peserta dapat berpartisipasi dengan aktif di setiap sesinya.
Hadirin sekalian, sekarang kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia Internet 2025, yaitu Dr. Khairul Hukmi. Kepada Dr. Hukmi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada para dokter peserta Intended 2025 yang kami hormati. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para dokter yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara Intended tahun 2025 ini. Intended merupakan seminar dan workshop kedokteran di bidang ilmu penyakit dalam yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun. Acara Intended ini disusun dengan mengacu kepada panduan dan juga guideline terbaru dan juga disampaikan oleh para narasumber yang ahli di bidangnya. Berbagai topik yang disampaikan oleh narasumber di acara Intended merupakan kasus-kasus praktikal yang sering kita jumpai dalam praktik klinik sehari-hari, khususnya di bidang ilmu penyakit dalam. Kami berharap para dokter sekalian bisa mengikuti acara Intended ini dengan baik dan bisa menyerap ilmu sebanyak mungkin dari para narasumber untuk kedepannya bisa membantu kita dalam praktik klinik sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada para dokter peserta Intended 2025. Dan kami ucapkan selamat mengikuti acara Intended 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hukmi atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari penanggung jawab Intended Desember 2025, yaitu Dr. Patria Wardana Yuswar. Kepada Dr. Patria, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan selamat pagi. Yang saya hormati para narasumber, guru-guru di bidang penyakit dalam, Abdi Jaya yang telah mendukung acara ini, serta rekan-rekan dokter peserta workshop dan simposium yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring pada acara Intended 2025 ini. Intended 2025 dirancang sebagai wadah ilmiah yang interaktif, menghadirkan diskusi kasus serta workshop yang aplikatif dengan tujuan memperdalam dan memperdalam kembali pemahaman klinis para peserta. Selama 2 hari ke depan, kita akan bersama-sama menggali pembahasan kasus-kasus yang tentunya kompleks dan juga bertukar wawasan dengan para pakar terkemuka di bidang penyakit dalam. Dan harapannya kasus-kasus yang diambil ini tentunya adalah kasus-kasus yang akan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai praktisi sehingga akan sangat aplikatif. Saya percaya bahwa pemaparan materi dan diskusi yang nantinya akan berlangsung akan memberikan inspirasi dan insight baru buat rekan-rekan dokter sekalian dan para peserta yang dapat langsung diterapkan dalam praktik sehari-hari. Semoga seminar ini menjadi wadah pembelajaran bermakna serta memperkuat modal kita untuk memberikan pelayanan bagi pasien dan masyarakat luas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut mendukung dan juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara ini. Selamat mengikuti Intended 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Patria atas sambutannya. Berikutnya, kita dengarkan sambutan dari Ketua Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia Cabang Jakarta Raya, Dr. Muhadi, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Kardiovaskular, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine, Magister Epidemiologi. Kepada yang terhormat Dr. Muhadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, dokter? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu saja kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT di pagi hari ini. Kita bisa berkumpul ya dalam forum
melalui daring ini di acara Intended 2025 Internal Medicine Daily Case Discussion yang memang setiap tahun itu dilaksanakan bekerja sama dengan teman-teman dari Departemen Penyakit Dalam KUI bersama dengan saat ini ya beberapa tahun ini bekerjasama dengan PAPDI Jakarta Raya atau PAPDI Cabang Jakarta Raya, PAPDI Jaya. Mengapa kemudian berkolaborasi dengan PAPDI Jaya? Karena memang kegiatan yang saat ini atau beberapa waktu terakhir ini dilaksanakan oleh teman-teman PPDS Penyakit Dalam dalam rangka juga meng-share kasus-kasus yang menarik di lingkungan penyakit dalam kepada teman-teman ya, dokter-dokter penyakit dalam PPDS yang lain atau dokter-dokter umum. Ini bekerjasama, berkolaborasi karena memang PPDS penyakit dalam itu adalah anggota muda dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Kalau misalkan domisili senternya adalah di Jakarta Raya, maka dia akan ikut menjadi anggota muda PAPDI Cabang Jakarta Raya atau PAPDI Jaya. Atau misalkan mereka adalah PPDS di Departemen Penyakit Dalam Hasan Sadikin Bandung atau Pajajaran, maka dia akan masuk kepada PAPDI Cabang Jawa Barat. Nah, sehingga memang kami PAPDI Jaya menyambut baik dan sangat mendukung kolaborasi ini. Tentu saja juga sekaligus menjadi wahana keterlibatan teman-teman anggota muda dengan PAPDI. Kedepannya nanti ketika sudah selesai sudah selesai pendidikan, maka kemudian akan bergabung menjadi anggota PAPDI dimanapun Anda akan bertugas. Nah, selama masa pendidikan memang banyak sekali kasus-kasus yang ditemukan dan ini sangat baik untuk kemudian di-share, ya, didiskusikan bersama dengan forum yang lebih luas ya, misalkan Intended ini, sehingga teman-teman peserta misalkan dokter umum juga akan mengetahui bahwa kasus-kasus ini bisa ditangani oleh seorang dokter spesialis dengan baik. Ya, kasus-kasus ini bagaimana cara penegakan diagnostiknya, kemudian bagaimana pendekatan diagnostik, penunjang yang diperlukan, dan akhirnya tata laksa yang dapat diberikan, serta bagaimana kemudian peran dari seorang dokter umum misalkan dalam penanganan kasus tersebut ya, dari mulai level awal sampai dengan mungkin ketika pasien itu kembali ke vaskes primernya, di mana mungkin dokter umum banyak bertugas. Nah, yang berikutnya kami atau kita bersyukur bahwa di kesempatan kali ini banyak sekali narasumber yang memang kompeten ya, pakar terkait dengan kasus-kasus yang akan didiskusikan. Dan saya ingat dulu hampir rutin teman-teman di Departemen Penyakit Dalam FKUI itu menyusun buku tentang kasus-kasus yang menarik yang didapatkan di bangsal-bangsal perawatan maupun di rawat jalan, yang kemudian dibuat buku dan dipublish untuk kemudian diketahui oleh tidak hanya PPDS tapi juga dokter spesialis yang lain ataupun dokter umum, sehingga kita bisa belajar banyak dari kasus-kasus yang terdokumentasikan. Nah, ini mudah-mudahan banyaknya kasus-kasus ini juga bisa didokumentasikan dan kemudian dipublish ya. Terlepas mungkin publishnya dalam bentuk digital karena sekarang eranya sudah digital. Dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada barangkali ada mitra-mitra yang terlibat di dalam kegiatan kali ini ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Salam saya buat teman-teman para narasumber ya. Terima kasih juga sekali lagi karena sudah menjadi narasumber dan membimbing kegiatan ini sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Dan kami juga dari PAPDI Jaya terakhir memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita bisa berkolaborasi dengan lebih baik lagi, tidak hanya barangkali di forum-forum ilmiah tapi juga di forum-forum yang lain, misalkan forum olahraga, forum seni, kemudian juga forum-forum yang lainnya. Demikian, sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti kegiatan ini.
Mudah-mudahan berlangsung dengan lancar dan banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Muhadi atas sambutannya.
Tiba saatnya kita memasuki sesi simposium. Simposium pertama dengan judul From Recognition to Resuscitation, Where Do We Still Fail in Sepsis Care? Yang akan dipaparkan oleh Dr. Kitchen, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Sebelum memulai simposium, pertama izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae Dr. Kitchen. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia pada tahun 2003 dan menyelesaikan pendidikan subspesialis penyakit tropik dan infeksi di Universitas Indonesia pada tahun 2006. Saat ini beliau aktif sebagai staf medis Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi, FKUI RSCM. Beliau juga merupakan anggota Komite Nasional Program Pengendalian Resistensi Antimikroba Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Program Pengendalian Resistensi Antimikroba Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM. Kepada yang terhormat, Dr. Kitchen, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi, kami persilakan. Seluruh peserta semua yang hadir secara virtual ya, yang saya juga tidak bisa menyapa satu persatu. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada host dari PB Papdi dan PB dan Papdi Jaya saya kira ya sebagai host ya, atas undangannya juga ya. Dan juga dari para sponsor yang bisa membantu acara ini supaya bisa dilaksanakan ya. Jadi pada pagi hari ini saya izinkan saya share slide ya. Yang dimintakan pada saya adalah suatu topik yang saya kira sangat update ya, dan kita selalu ya mendapatkan kasus-kasus sepsis ya dalam penanganan pasien-pasien penyakit dalam ya, kalau kita berkecimpung di bidang penyakit, dan juga tentu saja bukan hanya di penyakit dalam, di banyak bidang-bidang lain atau disiplin lain di ilmu kedokteran kita menghadapi kasus sepsis ya. Nah, salah satu tantangan ya tentu saja dalam hal penanganan sepsis adalah dalam hal diagnosis ya. Jadi walaupun seolah-olah kita sering ya mendengar sepsis ya, mendiagnosis sepsis seolah-olah sangat mudah dengan menggunakan kriteria ya SOFA ya atau kriteria organ failure, tapi sebenarnya nggak semudah itu ya, karena seringkali kita terlewat dalam hal diagnosis. Jadi kita sulit membedakan mana-mana pasien yang hanya dengan infeksi, mana sebenarnya pasien yang sudah mengalami sepsis. Kenapa begitu? Karena jawabannya adalah bahwa pasien sepsis adalah heterogen ya. Kita mendapatkan bahwa pasien sepsis itu tidak sama satu sama lain ya. Kenapa? Karena dia ada faktor daripada hostnya, yaitu faktor usia.